Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fadila dengan NIM 411220104 dari AM 5A Pagi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan serta mempresentasikan equity report dari perusahaan agrikultur yang bergerak di bidang kelapa sawit, yaitu ada PSGO, DSNG, ALI, dan SSMS. Namun pada PowerPoint ini saya akan menjelaskan perusahaan yang akan saya rekomendasikan saja, yaitu PSGO. Nah, ini juga untuk memenuhi asesmen akhir semester pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Lanjut, sebelumnya, mengapa saya menganalisis emiten agrikultur berbasis kelapa sawit? Karena kelapa sawit adalah salah satu komoditas agrikultur utama di dunia dan digunakan dalam berbagai industri seperti makanan, kosmetik, bahan bakar nabati atau biodiesel, dan produk kimia. Dengan populasi global yang terus meningkat, permintaan produk berbasis kelapa sawit terus bertumbuh, memberikan prospek jangka panjang yang solid untuk emiten di sektor ini. Kemudian juga adanya keuntungan geografis. Karena Indonesia adalah salah satu produsen utama kelapa sawit dunia, emiten di negara ini seringkali memiliki akses ke sumber daya alam yang melimpah serta jaringan distribusi global. Faktor ini memberikan keunggulan yang kompetitif yang sulit ditiru oleh negara lain. Selanjutnya, profil perusahaan PSGO sendiri itu didirikan pada tanggal 3 Juni 2008 dan bergerak di bidang produksi dan pengolahan kelapa sawit. Sebelum memasuki industri perkebunan, PSGO terdaftar di bawah sektor barang konsumsi, khususnya pada subsektor makanan dan minuman. Saat ini, perseroan mengelola 2 perkebunan sawit di Kalimantan Timur. Pabrik terbaru dapat mengolah 60 ton sawit segar per jam untuk menghasilkan minyak sawit mentah dan inti sawit. Perusahaan memiliki 5 anak perusahaan dengan total luas tanam 34.000 hektar, semuanya berlokasi di Kalimantan Timur. Kantor pusatnya berada di Gedung Permata Kuningan di Jakarta Selatan. Kemudian, untuk kegiatan usahanya, PSGO memiliki kegiatan usaha utama yakni bergerak dalam bidang perkebunan dan industri pengolahan minyak kelapa sawit melalui entitas anak. Mengacu pada pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terakhir, sebagaimana termasuk dalam Akta Nomor 3 Garing 2020, maksud dan tujuan dari perseroan adalah perusahaan holding, kegiatan usaha penunjang, konsultasi manajemen, dan perdagangan. Per 31 Desember 2023, perseroan masih menjalankan seluruh aktivitas usaha tersebut. Lalu, untuk produk yang dihasilkan dari PSGO sendiri atau PT Palmas Resi Tbk memiliki 27.577 hektar area tertanam dengan praktik manajemen perkebunan yang terpadu dan berkelanjutan. Perseroan telah memiliki 2 pabrik kelapa sawit dengan kapasitas pengolahan tandah buah segar TBS masing-masing sebesar 60 ton per jam dan 90 ton per jam yang menghasilkan produk-produk minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit. Lalu pada struktur pemegang saham PT PSGO menunjukkan bahwa kepemilikan mayoritas saham dikuasai oleh 2 entitas besar, yaitu PT Jalin Kasih Sesama yang memegang 43,5% saham, menjadikannya pemegang saham terbesar dan pengendali utama. Lalu yang kedua itu ada PT Serasi Holdiko dengan kepemilikan 35,1% yang juga berperan signifikan dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Sementara itu ada pula Budiono Tanbun yang merupakan direktur utama memiliki 8,49 saham, sisanya 13% kepemilikan dimiliki oleh kepemilikan publik pada masyarakat umum. Lanjut, ada pula analisis ekonomi global. Dalam analisis ekonomi global pada laporan equity PT PSGO, pertumbuhan ekonomi dunia tetap positif di angka 3,2% pada 2003. Meski melambat dari tahun sebelumnya, Indonesia sebagai salah satu negara emerging market di Asia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05% lebih tinggi dari rata-rata global. Hal ini didukung oleh konsumsi domestik, investasi, belanja negara, dan ekspor impor. Industri kelapa sawit sebagai komoditas penting sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global. Harga minyak kelapa sawit pada 2020 Harga minyak sawit mengalami penurunan signifikan dari 1,1352 US dollar per ton pada 2022 menjadi 964 dolar per ton pada 2023. Akibat krisis energi dan normalisasi harga pasca lonjakan harga sebelumnya, produksi minyak kelapa sawit Indonesia meningkat dari 46,7 juta ton menjadi 50,1 juta ton dengan konsumsi domestik yang juga meningkat. Kemudian pada tinjauan persaingan industri hingga akhir 2023, perseroan hanya mengoperasikan satu segmen usaha, yaitu perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit yang seluruhnya berada di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia dengan basis pelanggan di Indonesia. Perseroan tidak mengoperasikan segmen usaha lainnya. Perseroan melalui entitas anaknya bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang terkonsentrasi di Kalimantan Timur. Lanjut, berikut adalah rasio pasar. Sebagai analisis keuangan, saya akan memaparkan analisis mendalam tentang PSGO dalam konteks rasio pasar. Yang pertama itu keunggulan PSGO sendiri pada rasio profitabilitas bisa dilihat menunjukkan peningkatan stabil dengan gross profit margin sebesar 25,5%.
net profit margin sebesar 6,5%, dan return on asset 4,2%, yang berada di atas rata-rata industri untuk gross profit margin dan mendekati rata-rata industri untuk return on asset. Peningkatan profitabilitas yang stabil selama 5 tahun menandakan kemampuan PSGO dalam mengelola biaya operasionalnya dan menghasilkan laba secara konsisten. Lalu selanjutnya ada analisa horizontal pada PT Palma Sarasi. Ini adalah laporan posisi keuangannya, ada aset, total liabilitas, dan total ekuitas. Pada 2019 itu tahun dasar ada 3 triliun, kemudian pada 2023 naik 27% dari 2019 yaitu menjadi 4 triliun. Total aset menunjukkan pertumbuhan konsisten dengan compound annual growth rate sekitar 6,3% selama 5 tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi antara 2021 dan 2022. Kemudian pada liabilitas pada 2019 itu berjumlah 2 triliun, kemudian turun 5,76% dari 2019 menjadi 1 triliun. Liabilitas menunjukkan tren peningkatan dari 2019 dan 2022, namun mengalami penurunan signifikan di 2023, mengindikasikan bahwa perusahaan berangsur-angsur membayar liabilitasnya. Dan total ekuitasnya itu pada 2019 sebesar 1,2 triliun, dan kemudian naik menjadi 2,2 triliun, naik 83% dari 2019. Ekuitas menunjukkan pertumbuhan paling agresif terutama dalam 2 tahun terakhir, mengindikasikan penguatan struktur model perusahaan. Tren ini mengindikasikan strategi manajemen yang fokus pada penguatan fundamental dan pengurangan risiko keuangan yang positif untuk keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi. Dari analisa horizontal laporan laba rugi, PSG berhasil melakukan turnaround dari rugi di 2019 menjadi laba konsisten pada tahun 2020 sampai 2023, dan peningkatan laba paling dramatis terjadi di 2023 dengan kenaikan lebih dari 100%. Kemudian margin laba kuartal meningkat dari 16,9% pada tahun 2019 menjadi 29% pada 2023. Manajemen berhasil mengendalikan pertumbuhan beban lebih baik dari pertumbuhan pendapatan. Untuk profitabilitas sendiri, ROE meningkat signifikan dari negatif di 2019 menjadi positif dan terus membaik. Peningkatan profitabilitas didukung oleh pertumbuhan penjualan dan efisiensi operasional. Ini juga berarti ini perusahaan menunjukkan perbaikan fundamental yang sangat baik dalam 5 tahun terakhir. Dan strategi turnaround berhasil dengan sangat baik, tercermin dari peningkatan laba yang konsisten. Manajemen terbukti efektif dalam mengelola pertumbuhan dan efisiensi operasional, dan tren positif ini mengindikasikan prospek yang baik untuk keberlanjutan bisnis ke depan. Selanjutnya kita beralih ke economic value added. Pada transformasi nilai, perusahaan berhasil mengubah posisi dari value destroyer pada 2019 hingga 2020 menjadi value creator pada 2021 sampai 2023. Lonjakan EVA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah ekonomis yang superior. Kemudian, pertumbuhan NOPAT yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan capital charge mencerminkan efisiensi manajemen dalam mengelola modal yang diinvestasikan. Kemudian, pada pertumbuhan berkelanjutan, tren positif EVA menunjukkan potensi pertumbuhan yang berkelanjutan didukung oleh fundamental yang semakin kuat. Lanjut, ini adalah analisa financial distress pada PSGO. Dapat kita lihat juga tren positifnya, peningkatan Z-score konsisten selama 5 tahun, transformasi dari zona berbahaya ke zona abu-abu, kemudian momentum pertumbuhan yang berkelanjutan. Dari 2019 hingga 2020 itu high risk zone karena dia berpotensi untuk bangkrut, dan 2021 hingga 2023 itu moderate risk zone atau masuk ke zona abu-abu. Ada pula faktor positif yaitu track record perbaikan yang konsisten, manajemen terbukti mampu melakukan turnaround dan tren menuju zona aman yang jelas. Ada pula faktor kehati-hatian yaitu PSGO sendiri masih dalam gray zone, belum mencapai di atas Z-score 2,9 dan perlu waktu untuk mencapai zona aman. Dan juga monitoring yang ketat perlu diperlukan. Selanjutnya, pada aksi korporasi, pada 25 November 2019, perseroan melakukan aksi korporasi, yakni berupa pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia atau BI melalui penawaran umum perdana saham, Initial Public Offering atau IPO. Jumlah saham yang ditawarkan adalah sebanyak 2,8 triliun lembar saham dengan harga penawaran Rp105 per lembar saham. Dan sepanjang tahun 2020 hingga 2023, perseroan tidak melakukan tindakan aksi korporasi seperti pemecahan saham atau stock split, penggabungan saham atau reverse stock, dividen saham, saham bonus, ataupun melakukan perubahan nilai nominal saham.
Kemudian untuk rekomendasi, saya merekomendasikan investasi pada PT Palmas Rasi Tbk dengan strong buy didasarkan pada keberhasilan PSGO dalam turnaround atau memutarbalikkan bisnis yang terbukti, perbaikan matriks keuangan yang konsisten, dan penguatan struktur modal yang memberikan prospek jangka panjang yang positif. Valuasi yang masih reasonable dengan PER yang atraktif dan PBF yang mencerminkan kualitas aset memberikan peluang untuk re-rating seiring perbaikan kinerja. Positifnya, tren menuju zona aman dalam Z-score dan peningkatan EVA, serta efisiensi operasional yang terus membaik menjadi katalis bagi potensi pertumbuhan perusahaan. Cukup sekian presentasi saya mengenai equity report dan merekomendasikan PT PSGO. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.